Mari kita mau sama-sama bersatu hati biar di akhir minggu ini kita boleh bersama-sama terus ada dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus, menaikkan syukur, puji dan sembahnya bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Dari hari Senin sampai Sabtu ini Tuhan, kami percaya Kau sudah melakukan perkara yang besar bagi setiap kami. Mari Bapak, biar pagi ini Tuhan, di akhir minggu ini Tuhan, kami mau menaikkan ucapan syukur kami hanya bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan yang kami terima sepanjang minggu ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua apapun yang Kau buat di hidup setiap kami Bapak sepanjang minggu ini. Biar pagi ini Tuhan, kami mau bawa Tuhan segenap syukur kami melalui puji dan sembahnya bagi nama-Mu. Sebab kami percaya pagi ini Tuhan, yang kami ingini, yang kami cari hanyalah Engkau di hidup setiap kami Bapa. Tidak ada yang lain, tidak ada Tuhan yang lain selain Engkau yang kami sembah pagi ini. Mari Bapa, siapkan hati kami Tuhan, layakan kami Tuhan, untuk kami menaikkan semuanya hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Kiata karalamaya satakala, kiata kaya ralamaya sekirata kaya ralala, koda pata kaya ralamaya sekirata kaya ralamaya satakala ralalala, kiana namaya se, kiana ralamaya sakala nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat setiap pertolongan-Mu, berkat-Mu yang tercurah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kiata kaya ralamaya sakara namaya se. Biar roh kami Tuhan dibangkitkan sekali lagi pagi ini. Biar roh kami tetap menyala-nyala di hadapan-Mu Bapa. Ora pataka lalamaya sekerata kaya lalamo, kiara namaya sekerata kaya lalama, sekera pakara lalamaya se, kiara namaya se, kiara lalalama, ora pakaya lalamaya se, ora pataka lalamaya se, kiata kaya lalamaya se. Kiata kaya ralamaya se. Kami datang padamu Tuhan pagi ini. Tuhan, ku datang kepadamu dengan seluruh kerinduan. Ku ingin di hadap-Mu berteluh, tersungkur menyembah di kaki-Mu. Katakan Tuhan, Tuhan, ku datang kepadamu dengan seluruh kerinduan. Ku ingin di hadap-Mu berteluh, tersungkur menyembah di kaki-Mu. Tiada yang lain yang ku ingini, hanya di hadirat-Mu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hati-Mu, itu yang ku perlu. Tiada yang lain yang ku ingin, hanya
di hadirat-Mu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hati-Mu, itu yang ku perlu. Mari datangi dan hampiri Dia. Tuhan, ku datang kepadamu dengan seluruh kerinduan. Ku ingin di hadap-Mu bertelut, tersungkur menyembah di kaki-Mu. Tiada yang lain yang ku ingin, hanya di hadirat-Mu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hati-Mu, itu yang ku. Tiada yang lain, tiada yang lain yang ku ingin, hanya di hadirat-Mu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hati-Mu, itu yang ku perlu. Tiada yang lain yang ku ingin, tak ingin aku tinggalkan lagi hati-Mu, itu yang ku perlu. Tiada yang lain yang ku ingin, hanya di hadirat-Mu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hati-Mu, itu yang ku perlu. Tiada yang lain, tiada yang lain yang ku ingin, hanya di hadirat-Mu. Mari Tuhan, tak ingin aku tinggalkan, hanya Kau yang kami cari Tuhan pagi hari ini, tiada yang lain. Tiada yang lain yang ku ingin, hanya di hadirat-Mu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hati-Mu, itu yang ku perlu. Tak ingin, tak ingin aku tinggalkan lagi hati-Mu, itu yang ku. Tak ingin, tak inginlah tinggalkan lagi hati-Mu. Hati-Mu Tuhan, hati-Mu, itu yang ku perlu.
kekuatan kami. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu, Engkaulah Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu Tuhan, harapanku di dalam-Mu, Kau Yesus Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu di hidup kami, tak pernah gagal rencana-Mu. Gangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal rencana-Mu. Gangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan ku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu,
hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kaulah harapan kami, oh harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam. Ku percaya, percaya lamu. Ya nama Yesus, oh, harapan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Ya nama Yesus, ya nama Yesus, ya nama, ya nama. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. I have decided. Not turning back. I have decided. Not turning back. Not turning. I have decided. I have decided to follow Jesus. Not turning back, to follow Jesus. Not turning back, not turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is
for me. Christ is enough for me. Everything I need, everything I need, I have decided. Jesus, no turning back, no turning back. No turning back, no turning. I have decided, decided. No turning back, to follow Jesus. No turning back, no turning back. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaanmu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaanmu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Serukan Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, sebab Engkau Allah yang beserta dengan kami. Tuhan menyertai sampai akhir hidup kami. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan.
buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau yang menguatkan kami, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Mari kuatkan kami, Kau kuatkan. Kaulah harapan kami Tuhan, dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan Hosana, Hosana, Hosana to the King, yes God. Hosana, 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 Hosana to the King. Hosana, we sing Hosana. Oh, Hosana, 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 Hosana to the King. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah.
Yesus Raja. Yesus Raja. Amin. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agung. Aku muliakan, aku muliakan, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji, sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang memberkati setiap kami dengan kelimpahan demi kelimpahan. Kami mau berkata, aku diberkati, aku dilimpahi oleh anugerah-Mu, oleh kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi untuk menyediakan. Aku
setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan sama-sama, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, amin. Kami dilimpahi oleh anugerah-Mu Tuhan, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu yang ada, jangan alai pekerjaan besar menunggu. Ladang siap di Tuhan, tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah rohmu menyala-nyala. Biar roh kami tetap menyala-nyala Tuhan, sampai Kau datang yang kedua kali. Biarlah, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Biar kau dapat di setiap kami Tuhan. Terus menyala-nyala sampai akhir. Sampai kau datang yang kedua kali Bapa. Biar pagi ini Tuhan, kami mau menetapkan iman kami sekali lagi. Yang kami pilih hanya Engkau Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus di hidup setiap kami. Gak ada satupun yang bisa menawarkan Engkau. Dunia gak bisa menggantikan Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus di hidup kami. Yang tinggal dan bertata di hidup setiap kami. Kiata Yesus. Kiata Karalama Yesus. Ya Yesus Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, apapun keadaan kami Tuhan hari-hari ini, Berlimpah maupun kurang, di saat kami berkelimpahan ataupun kekurangan Tuhan, tetap Yesus Kau tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Engkau, selamanya Engkau Yesus. Tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Ku cinta Kau sekali lagi, sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Mu.
karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Bapa. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Karena kasih-Mu Tuhan kami ada pagi hari ini. Karena cinta-Mu Tuhan kami ada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar dari segenap hidup kami, hati kami berkata, sekali Engkau Yesus, selamanya Engkau Tuhan di hidup setiap kami. Tidak ada Tuhan yang lain, hanya satu Tuhan, yaitu Engkau Yesus Kristus dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya biar Kau Tuhan yang membawa setiap kami, menuntun langkah hidup kami, berjalan bersama dengan kami dari kemuliaan sampai pada kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari siapkan kami untuk kami boleh mendeklarasikan setiap firman-Mu. Kami percaya Tuhan setiap perkataan firman kami, semua firman akan jadi daging dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. 3, 2, 1. Pengakuan iman tahun 2025. Dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Ruach HaKodes, dan karena anugerah dan janji Yeshua HaMashiach, kami deklarasikan bahwa saya dan seluruh keluarga saya akan menjalani tahun 2025 dengan janji dan jaminan Yeshua HaMashiach. 1. Kami telah menerima janji dan telah dilantik untuk dijadikan umat kerajaan dan imam-imam serta untuk memerintah sebagai raja di bumi. 2. Kami telah menerima tongkat gembala di tangan kanan sebagai dasar firman Tuhan dalam menjalani tahun ini. 3. Di tangan kiri sebagai lambang pemerintahan dan kemenangan. 4. Kami telah menerima perjanjian kekal antara kami dan Yeshua HaMashiach, suatu perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. 5. Kami telah menikmati madu susu, suatu lambang penggenapan janji dan jaminan untuk masuk masa kelimpahan. 6. Kami telah menerima janji dalam Mazmur 65 ayat 11. Tahun ini Tuhan mahkotai dengan kebaikan. 7. Kami telah menerima janji Tuhan bahwa tahun ini adalah tahun kenikmatan. 8. Kami pasti mengalami kemenangan dan jaminan sepanjang tahun 2025. Kami mohon dilayakan dan minta jaminan Yeshua HaMashiach dapat melaksanakan dan menggenapkan seutuhnya. Dalam nama Yeshua HaMashiach, semua janji dan jaminan kami terima dengan utuh, firman jadi daging. Amin, amin, amin. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami berterima kasih kepadamu. Engkaulah Tuhan yang memberikan kepada kami kuasa untuk kami boleh pergi dan menggetarkan dunia. Kami mau mulai dengan sekeliling kami. Kami mulai dengan kota kami. Kami mulai dengan pulau kami. Kami mau mulai dengan negara kami, Indonesia di mana Engkau tanamkan kami. Bapa, buat kami setia di dalam panggilan-Mu. Buat kami benar-benar berpegang pada apa yang Engkau percayakan kepada kami. Buat kami boleh melakukannya. Kami membutuhkan roh pengertian dan hikmat yang daripada-Mu. Untuk kami senantiasa memandang kepada-Mu, sumber segala sesuatu yang layak untuk menerima hormat, kepujian, dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin.
Shalom saudara-saudara, saya akan share sedikit tentang sidang ilahi atau musyawarah Tuhan ya. Tempat pertama bagi pendoa syafaat itu tempatnya terjadinya konflik ya. Jadi tempat pertama bagi doa syafaat, kalau kita mau berdoa gitu ya, tempat pertamanya itu konflik awalnya itu di sidang ilahi ya, karena ada beberapa argumen ya. Sebagai Bapak kita, Bapak Yahweh ya, Allah Bapa. Tentunya Allah itu memiliki kehendak dan kerinduan bagi keluarganya, bagi kita anak-anaknya. Itu untuk dapat menjadi kenyataan, Yang lalu saya memberi gambaran Allah yaitu sebagai hakim semua orang, karena Allah yang membuat keputusan, Allah yang menjatuhkan hukuman dan vonis yang adil dalam kebenarannya. Allah, hanya Allah ya, adil, dia benar gitu ya. Seperti di kitab Wahyu berapa gitu tuh, dia hakim yang adil dan benar ya. Nah terus kita lihat bahwa di dalam ruang sidang itu dikemukakan bukti. Saya belum pernah hadir dalam ruang sidang yang pengadilan gitu ya. Kalau masuk sudah pernah, tapi nggak pernah hadir gitu dalam ruang sidang gitu ya. Kecuali menghadap apa ini yang di sini kampung tuh, RW, RK, kelurahan kampung Kesambi udah pernah saya. Tapi kalau yang itu yang urusan yang lain belum pernah gitu ya. Dalam ruang sidang ilahi itu ada dikemukakan bukti, ada permohonan, ada dakwaan dan proses-proses hukum. Itu ada ya. Nah, kalau kesaksian atau bukti itu memiliki kekuatan hukum. Kalau tidak ada bukti, tidak ada saksinya, istilahnya tidak sah ya. Yesus imam besar dan pengantara kita ini senantiasa menyampaikan kesaksian untuk kepentingan kita. Jadi Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Yesus itu sebagai imam besar ya, pengantara kita gitu. Setiap kali ada orang yang dakwa, Yesus ngomong di depan Bapa. Ya, nah itu membuktikan kesaksian. Nah kita ini harus punya kesaksian siapa Yesus bagi kita. Jadi mau tidak mau kita ini harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tanpa pengalaman pribadi kita digoncangkan oleh macam-macam omongan, oleh macam-macam kesaksian dari orang-orang yang belum bisa dipercaya. Jadi kita benar-benar punya kesaksiannya. Kita lihat di firman Yakobus 1 ayat 16 sampai 17. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dengan perkataan lain, Allah itu senantiasa memberikan kepada kita kebaikan dan kebaikan. Enggak pernah yang dari Allah itu diberikan suatu yang tidak baik. Kita harus pegang ini, Yakobus 1 ayat 17 ya. Tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, kita belajar ya, gimana kerinduan Allah itu untuk memberkati dengan limpah. Membuat kita ini, dia sedih kalau Allah itu sedih kalau kita ada dalam kekurangan. Allah itu sedih kalau kita melihat kita sakit, sembuh. Itu Allah tuh sedih gitu ya. Allah itu menyembuhkan kita nih, bukan sekedar sembuh, lalu berapa lagi sakit gitu. Enggak. Allah menyembuhkan sampai pulih. Kesembuhan tidak saja jasmani, tetapi juga rohani kita, roh kita lagi sakit itu ya, jiwa kita lagi sakit. Nah itu bagaimana gitu ya saudara, itu
koreksi dengan diri kita sendiri ya. Kadang-kadang saya mengatakan mungkin kurang tepat, tapi maksud saya seperti itu ya. Saya berharap Tuhan berikan pengertian kepada saudara-saudara ya. Nah, di sini Allah juga senantiasa menunjukkan belas kasihan. Tuhan itu menunjukkan belas kasihan. Belas kasihan Tuhan itu membuat suatu mujizat. Jadi kita ini harus punya belas kasihan terhadap siapapun juga. Karena belas kasihan itu menggerakkan hati Tuhan, menggerakkan hati Tuhan. Ketika kita berdoa ya, ketika kita berdoa kita ini masuk ke ruang sidang pengadilan. Apakah kita pernah mengalami penundaan daripada doa? Apakah kita ini pernah mengalami kegagalan, mengalami kekecewaan, mengalami kesulitan, mengalami penderitaan? Nah, satu-satunya cara atau kunci yang dengannya Allah dapat memulihkan kita adalah kalau kita bertobat. Kalau kita bertobat, kita sekedar jadi Kristen tanpa pertobatan. Ya begitu-begitu saja. Tapi kita tuh diberi firman. Firman itu diberitakan oleh siapa saja. Dan itu firman adalah senjatanya untuk kita boleh sadar. Kita tertemplak dengan dosa kita dan cepat kita merespon. Jangan kita mikirkan, oh itu, ini. Jangan, kita respon dengan hati kita yang mau bertobat. Tuhan, aku salah dalam hal ini, aku bertobat Tuhan. Tolong saya untuk tidak melakukan lagi. Terus menerus seperti itu. Nah, saya diajarin Tuhan pada waktu baru-baru bertobat gitu ya. Waktu baru-baru bertobat. Saya ini belajar menyerap setiap firman. Walaupun pada waktu itu saya belum bisa nangkep sepenuhnya, belum bisa. Tapi sedikitnya entah itu masih hurufiah atau apa, saya belajar untuk saya seperti firman itu Tuhan. Saya bisa belajar seperti firman itu. Jatuh bangun saya lalui. Tapi saya percaya Tuhan itu memberikan masa-masa di mana kita itu diajari terus, dididik terus sampai kita nih ahli, sampai kita ini jadi pandai. Jangan jadi orang yang istilahnya kita dengar firman tapi kita tidak pernah bertobat. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, kita seringkali dalam praktek-praktek kehidupan kita sebagai orang percaya, kita ini menyimpang dari kebenaran. Tanpa sadar kita seringkali menyimpang dari kebenaran. Mungkin karena emosi, mungkin karena ada hal-hal yang terpendam di dalam diri kita nih, di dalam jiwa kita yang belum tersalurkan. Nah, kita tahu dosa adalah tidak tepat sasaran. Jadi meleset. Saya selalu menggambarkan sebagai kalau orang manah tuh yang bunder itu tuh apa namanya itu. Terus ada pusaran-pusaran titik tengahnya ya. Itu kan kalau panah harus tepat. Dosa ini sedikit saja melenceng, itu dosa ya. Nah, kita harus menyadari akan hal itu ya. Nah, dosa itu membuat celah dalam hidup kita. Ingat, dosa apapun membuat celah dalam hidup kita untuk mengundang si jahat masuk dalam hidup kita. Si jahat punya hak yang sah ya, punya hak yang sah. Kita belajar pakai istilah hak ya. Jadi si iblis itu bisa bekerja karena kita memberikan hak tanpa kita sadari. Secara hukum untuk membuat kita ini menderita. Jadi kita kalau memberikan hak yang sah kepada si iblis, nah iblis itu mulai menggerogoti kita. Dan itu sebenarnya membuat kita menderita. Entah itu kemarahan, kekecewaan, dan terus menerus telinga kita, hati kita yang mendengar bisikan-bisikan iblis yang membuat kita lama-lama jadi pentul korek kalau kita tidak cepat-cepat memadamkan akan panah-panah berapi si jahat itu ya. Nah, di sini dikatakannya, mengapa Allah tidak bertindak ketika sesuatu yang buruk terjadi? Allah itu hakim yang adil.
Apakah kalau Allah itu membiarkan kita mengalami sesuatu yang buruk, apakah Allah itu melakukan yang jahat? Tentunya tidak. Seperti tadi Yakobus katakan, tidak ya. Maka dari itu kita meminta ketika kita ada di dalam lembah kelam ya. Istilahnya lembah kelam dulu lah. Jangan bilang titik terendah. Kalau udah titik terendah segala di dalam belajar dalam hal-hal yang lembah yang masih kelam nah, belum titik terendah, belum titik terendah ya. Di dalam hal itu kita nih minta roh pengertian. Karena kalau kita mengerti akan Allah, mengerti kehendak Allah, itu mendatangkan kekuatan. Mendatangkan kekuatan saudara. Ketika saudara mengalami, maaf kata, istilahnya ditindas atau dianiaya karena iman percaya. Tetapi kalau kita mempunyai pengertian akan kehendak Allah, kita akan menjalani proses itu, menjalani musim itu dengan percaya bahwa Allah menyertai kita. Dia Immanuel menyertai kita. Ya, kita minta roh pengertiannya. Karena kita tahu kita bisa saja keliru dengan jalan-jalan Allah. Keliru karena kita melihatnya keliru ya. Jadi hal yang gak enak, jadi responnya kita lama-lama bisa menjadi pahit. Ya. Kita lihat Amsal 26 ayat 2. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena ya. Salah satunya itu penderitaan, kita katakan kutuk aja ya. Burung pipit mengirap, saya kalau lihat burung syut gitu ya. Terus burung layang-layang terbang, kayaknya mau turun tapi tidak jadi gitu tuh. Syut aja. Nah, burung ini, burung pipit maupun burung layang-layang terbang, burung layang-layang ini terbang mau cari tempat mendaratnya di mana. Kalau tidak ada tempat mendarat, dia tidak akan hinggap, tidak akan hinggap ya. Tapi kalau dia lihat ada tempat, nah dia akan hinggap. Seperti pesawat terbang tuh kalau nggak salah nih. Kalau pesawat terbang mau nyampai ke satu tempat ya, dia akan laporan dulu kan ya. Nggak tahu laporannya kemananya, nggak tahu. Pokoknya bukan masinis, kalau kereta kita ngomong masinis ya. Ini nggak tahu apa, menara nggak tahu apa, nggak ngerti lah pokoknya. Ya pokoknya dia akan laporan dulu. Ada nggak nih tempatnya buat kita mendarat? Nah begitu juga. Secara hukum itu, kalau hal-hal yang tidak baik dapat mendarat di kita, itu karena secara hak kita dapat memungkinkan itu. Ya enggak? Jadi gini, kita ngalami hal yang gak enak. Sesuatu yang gak enak ini pasti ada sesuatunya di dalam diri kita. Kenapa ya saya bisa ngalamin ini? Kenapa gitu ya? Nah kita harus senantiasa mencari alasan. Mencarinya bukan mencari tanya-tanya ke orang, enggak. Mencari koreksi diri ya. Kenapa saya ngalamin ini lagi? Kenapa saya ngalamin ini lagi? Apa yang salah ya Tuhan? Tolong beritahu saya. Nah itu setiap perkataan itu kita nggak usah nunggu dari seorang hamba Tuhan yang diurapi atau hamba Tuhan yang terkenal. Siapapun Tuhan bisa pakai untuk menasihati kita. Kita terima nasihat dan berubahlah. Kalau itu memang kita alami, kalau itu memang kita gitu ya. Nah, Allah itu secara hukum terpaksa mengizinkan sesuatu hal terjadi. Terpaksa mengizinkan karena dia itu bertindaknya legal. Hukumnya bertindaknya secara hukum. Dia namanya adil, bertindak secara hukum. Kalau salah ya kita dapat hukuman. Kalau tidak salah tidak. Tapi butuh bukti itu ya. Nah, ketika setan, iblis itu ya memiliki legalitas dalam hidup kita untuk berbuat jahat. Nah, Allah itu harus mengizinkan karena kita yang memberi hak. Jadi ini, kita memberi hak sama iblis untuk iblis itu punya legalitas, punya sah karena kita salah. Jadi iblis punya sah kan? Punya sah untuk membuat kita untuk berbuat jahat kepada kita. Kita menderita ya. Nah, Allah itu harus mengizinkan kecuali seseorang datang ke hadapan sidang ilahi untuk menggugat hak tersebut. Jadi gini, ya.
kalau ada seseorang ngomong sama kita, saya ngalamin begini. Nah, terus kita kan yang dilaporkan, kita berdoa, Tuhan ada kesalahan apa di dia? Ya, ada kesalahan apa? Kok dia mengalami dan belum ada fakta yang bisa membuat perubahan? Ya, kita harus belajar mengoreksi, menginvestigasi apa. Nah, kita ini kalau kita sudah mendapat, nah kita maju berdoa, kita mohon Tuhan, kami bawa orang ini di hadapan-Mu, di hadapan sidang-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa orang ini salah, tapi orang ini adalah anak-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan memohonkan pengampunan buat orang ini. Kalau kita tahu orang ini salah ya. Jadi kita merestitusi. Jadi kita mewakili orang itu minta ampun. Juga terhadap kalau kita berdoa untuk bangsa dan negara, kita mohon ampun untuk bangsa dan negara kita. Seperti doanya Daniel, doanya Nehemia, membuat pengakuan melalui kita tentang dosa-dosa bangsa ini dan memohonkan pengampunan. Terus kita pegang janji Tuhan. Misal kita berdoa untuk anak kita gitu ya, untuk anak kita begini. Nah, terus kita maju di hadapan Tuhan. Kita mohon pengampunan dari Tuhan dan jangan lupa, pasti kalau soal anak pasti orang tua tersangkut kan. Kita sedikitnya pernah nabur yang tidak baik dalam hidup anak kita tanpa kita sadari. Kita mohonkan pengampunan dan kita ngaku salah, kita ngakui dosa anak kita dan kita pegang janji Tuhan. Tuhan, Engkau kan pernah bilang, aku ini anakmu, Engkau akan menjadikan anak-anakku itu murid-muridmu Tuhan. Murid-murid Tuhan. Engkau ingat Tuhan, keturunan orang benar tidak akan ditinggalkan. Aku pegang janjimu Tuhan. Kita berdoa. Kita mau pegang bagian kita dan kita mau supaya kita benar-benar ketika bertobat, kita ini melepaskan semua ikatan-ikatan kita yang tidak baik. Saya diingatkan tentang sebelum Ibu Nani mengumumkan doa puasa, Ibu Nani kan ngomongnya bukan puasa tetapi untuk bukan berpuasa soal makan itu, tapi berpuasa atas semua segala yang tidak baik dalam hidup kita, dilepaskan kan, seperti itu. Nah, saya ingat itu, iya ya benar, harus puasa akan semua yang tidak baik dalam hidup kita, entah itu kedagingan kita, jadi keinginan yang selalu bernafsu tidak bisa dipuaskan, itu ya tidak baik juga. Nah, itu juga berpuasa. Nah, kita melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pertobatan. Kita tahu pertobatan itu dianugerahkan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah. Nah, Allah itu tidak membunuh anak-anak Ayub. Nah, contohnya itu yang dialami Ayub. Ayub kan orang benar, orang suci, orang saleh. Dia ngomong begini ya. Allah itu tidak membunuh anak-anak Ayub, tidak membuat Ayub menderita dengan sakit penyakitnya, tidak juga memberikan kecelakaan pada anak-anaknya dan tidak juga mengambil kekayaan Ayub. Enggak. Coba kita lihat, tetapi apa yang iblis itu datang ke hadapan Allah ya. Ayub 1 ayat 9 sampai 11 dan Ayub 2 ayat 5 ya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah, tidak mendapat apa-apa ya? Bukankah engkau Tuhannya yang membuat pagar sekeliling Ayub dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Jadi Ayub itu saleh. Allah itu membuat pagar sekeliling rumahnya dia dan rumah serta segala yang dimilikinya. Nah, saya mau tambahkan sini ya. Saya itu suka memperhatikan doa hamba Tuhan ya. Ada satu orang hamba Tuhan, lupa hamba Tuhan siapa gitu ya. Dia mendoakan sepasang suami istri. Dia doa buat orang tersebut ya. Tuhan, engkau membuat pagar api di mana? Dia nggak nyebut sekeliling, tapi dia bilang di rumah tangga daripada pasangan ini.
pagar tembok berapimu. Jadi saya ngerti, oh pagar tembok api buat segala macam bisa. Ya, buat pasangan suami istri itu. Ya mungkin dia ada problem dengan pernikahan atau keluarga, kita nggak tahu ya. Terus dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Jadi Tuhan yang membuat pagar sekeliling. Ada di Zakaria 2 ayat 5, Tuhan itu membuat pagar tembok berapi sekelilingnya dan di tengahnya itu Tuhan menyatakan kemuliaannya. Di dalamnya Tuhan menyatakan kemuliaannya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi Ayub itu diberkati luar biasa. Terus ayat 11, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Tuhan, setan itu menuntut, Tuhan coba jamah segala yang dipunyai Ayub. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Tapi Tuhan itu lebih dari tahu ya. Nah, terus kita lihat lagi di 2 ayat 5. Nah, ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Nah, itu penyakit kan ya, sakit penyakit penderitaannya, gatal-gatal gitu ya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ini si iblis ngomong gitu pada Tuhan. Jadi iblis itu berkata bahwa Ayub hanya melayani Tuhan karena Tuhan itu telah memberinya begitu banyak kepada Ayub. Begitu banyak berkat kepada Ayub. Nah, kita kalau Ayub yang begitu setia, begitu saleh gitu ya, bisa digugat oleh si iblis ya, apalagi kita. Jadi kita ini harus senantiasa waspada. Benar-benar waspada, apalagi kalau kita diberkati dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita ya. Banyak hal ya, bukan kekayaan saja, banyak hal yang Tuhan percayakan kepada kita termasuk pelayanannya. Nah, iblis itu masih bisa mempertanyakan Ayub apalagi kita. Kita pasti motivasi kita ini bisa dipertanyakan oleh si jahat, oleh iblis. Nah, ketika hal-hal yang jahat terjadi, ada hal yang jahat, jadi hal-hal yang tidak baik itu terjadi dalam hidup kita, kita harus selalu mencari, seperti yang tadi saya katakan, mencari hak legal yang memungkinkan hal yang jahat itu terjadi dalam diri kita. Kalau saya ngalamin sesuatu yang gak enak, ada tanda gitu ya, ada tanda dalam apa? Ada tanda lah dalam hidup saya nih, saya ngerasa aduh ini saya akan ngalami hal yang gak enak. Saya cepat berdoa, Tuhan saya percaya semua mendatangkan kebaikan. Roma 8:28 ngomong, semua bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Aku mengasihi engkau Tuhan, terlebih dahulu doa. Dan memang terjadi sesuatu yang gak enak. Kalau terjadi sesuatu yang gak enak, kita mencari tahu kok tetap terjadi Tuhan, kenapa gitu ya, kenapa gitu. Bukan mencurigai Tuhan, tetapi apa yang salah pada kita. Jadi kita benar-benar mengoreksi diri kita ya. Apa Tuhan? Nanti Tuhan kasih tahu kepada kita. Benar, Tuhan masih tahu. Pernah saya kehilangan sertifikat, kehilangan kunci yang harus dikembalikan gitu ya. Aduh Tuhan, saya nih minta ampun Tuhan, saya ceroboh, saya lalai, saya ngakui saya nunda di mana, lupa Tuhan, beri hikmat. Nah, Tuhan nanti kasih tahu sama kita, Tuhan kasih tahu ke kita. Lalu saya obrak-abrik tuh, barang-barang diobrak-abrik, akhirnya ketemu, ya puji nama Tuhan gitu ya. Ya Tuhan menolong ya. Nah, kalau kita lihat ya, pendoa itu sering merasakan kehadiran Allah. Dalam doa nih sering merasakan kehadiran Allah. Tetapi ketika berdoa, kok yang saya doakan kok tidak terjadi, belum terjadi perubahan. Ya. Nah, bila kita ingin melihat kehendak Allah itu terjadi, kita nih harus menyelesaikan perkara-perkara hukum yang ada, ya perkara-perkara hukum yang ada. Misalnya ada yang yang butuh
bereskan gitu ya. Jadi gini, kalau kita pengen ngelihat, kita tahu ya, kehendak Allah itu adalah memberikan kita suatu hidup yang berkelimpahan. Kita doa, tapi kok ada yang nggak beres. Nah, kita harus menyelidiki. Terutama kita harus bertobat dulu, kita minta terang firman Tuhan, terang Roh Kudus itu menerangi hati dan pikiran kita sehingga kita tahu apa yang harus kita akui di hadapan Tuhan, memohon pengampunan. Dan setelah kita mohon pengampunan, kita benar-benar mau bertobat dan seperti firman Tuhan katakan, jangan berbuat dosa lagi. Nah, Tuhan, aku mau, pulihkan aku Tuhan. Nah, seperti itu, minta pengampunan. Nah, kalau kita sudah mengakui, walaupun iblis mau menuduh kita, mendakwa kita. Ingat ya, iblis itu pendakwa kita siang dan malam. Mendakwa kita punya imam besar agung kita di surga. Dia yang akan bela kita, dia yang akan turun tangan. Dan kita harus tahu bahwa Allah itu kasih, pengennya menyatakan belas kasihan. Tuhan itu menyatakan belas kasihan, dia yang akan menolong kita. Jadi kita kontaknya sama Tuhan ya. Tuhan itu merindukan anak-anaknya itu mengalami apa yang Tuhan sudah rencanakan. Tapi kita tahu iblis itu selalu menentang Allah dan menentang kita, menentang anak-anak Tuhan ya. Seperti yang dialami oleh Daniel. Daniel berdoa. Nah, dia itu dicegat sama apa ya namanya itu tuh, penguasa daripada Persia ya, cegat. Nah, tapi Allah itu mendengar, dia tahu ini yang nyegat kuasa gelap nih. Lalu Allah menyuruh akan malaikatnya untuk menyampaikan kepada Daniel dan Daniel berpuasa. Jadi nanti Tuhan yang menolong kita dalam berperang ya. Kita harus benar-benar cari legal apa gitu ya yang bisa dipakai oleh iblis untuk mendakwa kita. Makanya kita harus benar-benar bertobat. Bertobat itu tidak sekedar pada waktu kita mau dibaptis saja atau pada waktu kita mau apa aja. Enggak, setiap hari itu kita harus bertobat gitu ya. Kita harus memberikan kepada Tuhan, yaitu memberikan kepada Tuhan hak legal untuk mengatur hidup kita. Jadi kita jangan karep dewek gitu ya. Kita mau Tuhan yang atur. Jadi enggak enak Tuhan. Masa saya harus mau tidak mau dilakonin. Lakonin aja ya. Nah, gereja itu menerima kunci-kunci untuk mengikat dan melepaskan ya. Kan ada di firman Matius 16 saya enggak catat ya. Nah, kunci untuk mengikat dan melepaskan ya. Nah, kalau kita lihat ya, kita harus melepaskan atau mengakhiri kontrak-kontrak kita dengan si jahat, dengan iblis. Iblis mempunyai hak legal kepada kita. Kita punya bikin perjanjian dengan iblis ya, walaupun tidak dengan ngomong, tapi dengan perbuatan kita. Iblis tuh memberikan kita ini memberikan hak legal kepada iblis untuk bekerja dalam hidup kita. Nah, kita kalau bertobat, kita putuskan benar-benar. Bertobat kan berbalik. Jadi dulu kita baik dengan kegelapan, baik dengan si jahat, kita sekarang putuskan. Benar-benar putus. Dan kita ini melepaskan, menyingkirkan kuasa gelap, tapi kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi kita ini jangan setelah bebas kita biasa-biasa aja. Enggak, ada yang harus kita ikatkan diri kita dengan Tuhan, dengan Allah kita. Nah, kalau kita terikat dengan Tuhan, itu si iblis juga tidak berani ngambil kita. Tapi kalau kita santai-santai mulai lagi, mapan-mapan aja, biasa-biasa saja, itu dicaplok lagi. Kita butuh Roh Kudus benar-benar. Kita butuh Roh Kudus menguatkan diri kita ya. Kita tahu ya, kalau iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ya. Mencuri, membunuh, membinasakan, singkirkan. Nah, kita mau mengingatkan diri sama Tuhan. Ketika kita datang mendekat ke Tuhan, Tuhan juga akan mendekat kepada kita. Dan kita tahu Tuhan itu memberikan satu hidup dalam kemerdekaan, hidup dalam kelimpahan. Nah, kita harus bisa mengikatkan diri pada yang hidup, jangan pada yang mati ya. Hal-hal ini ya dilakukan dengan pertobatannya. Jadi
pertobatan itu kunci yang harus terus-menerus kita lakukannya. Ketika kita bertobat, kita menyingkirkan hak legal daripada si iblis terhadap kita ya. Kita memberikan kepada Allah hak yang legal untuk apa? Untuk keputusan Allah memanifestasikan kebaikannya dalam hidup kita. Nah, itu sebagian yang saya sharekan hari ini. Tuhan memberkati. Ya, tentang sidang ilahi. Jadi sebenarnya iblis itu tidak akan berani mengganggu kita, ya, seperti masalah Ayub tadi yang diceritakan oleh Ibu Abigail. Jadi sebenarnya si iblis itu tidak akan berani menjamah kita, ya. Selalu masuk dalam sidang ilahi itu. Jadi artinya harus permisi sama yang punya. Permisi sama yang punya. Kita ini milik Kristus, ya, nggak bisa dijamah. Sebetulnya tidak akan bisa dijamah. Seperti Ayub itu tidak bisa dijamah. Kalau dia mau menjamah, itu harus permisi kepada yang punya, yaitu Tuhan sendiri. Makanya dalam sidang. Nah, dikatakan tadi Ibu Abigail mengatakan gini, kalau kamu membuka celah, ya, jadi mau tidak mau akhirnya Tuhan itu terpaksa ya ngizinin gitu. Ya sudah, karena kamunya belum minta ampun sama Tuhan. Tapi kalau kamu membuka celah, lalu kita minta ampun sama Tuhan, iblis ngomong, itu Tuhan anakmu tuh, aku mau melakukan sesuatu, menjamah dia karena dia buka celah. Tapi kalau kita sudah minta ampun sama Tuhan, itu putus sudah, ya, kita udah minta ampun, yang dikata-katai bertobat sungguh-sungguh, dia akan menjamah kita, ya. Jadi kita betapa sebenarnya kita itu harus mengoreksi diri untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa sih? Karena kadang-kadang kita itu buka celah. Nih, salah satu contoh ya, contoh yang jelas. Ada seorang yang konseling dengan saya. Dia bilang begini, Bu Nani, saya minta didoakan. Ini benar nih, baik ini ya. Kenapa? Saya bilang, ya begini. Dia bilang, ini wanita ya, wanita. Dia itu dulu punya pacar waktu SMA, ya. Putusnya disebabkan karena orang tuanya tidak setuju. Jadi akhirnya mereka putus, menikah sendiri-sendiri. Ada reunian, ini kan zamannya sekarang lagi reunian gitu kan. Nah, reunian reunian SMA, ketemulah mereka. Yang lagi gak benar sama istrinya, yang perempuan juga lagi gak benar sama suaminya. Ketemu, ngobrol. Nah, ingatlah nostalgia masa lalu, ya. Sudah selesai, tuker-tukeran HP lah, nomor telepon lah gitu. Nah, suatu saat si lakinya ngomong, saya mau ke kota kamu, saya gitu. Nanti kita ketemuan ya. Datanglah itu, pergilah mereka di kafe sekali. Udah selesai, gak tahu ngobrol apa. Pulang kan, mau datang lagi. Nah, ini anak perempuan ini adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Pada saat yang kedua, dia rasa hatinya gak enak, takut. Dia juga takut nanti suaminya ketahuan suaminya dan sebagainya. Takut nih. Ya, jadi akhirnya
konseling sama saya, minta didoakan karena nanti Sabtu mau datang, dia bilang. Saya bilang, kamu ngerti kan? Itu kamu ngerti kan? Ngerti. Salah kan? Salah. Kenapa kamu yang memberi kesempatan untuk dianya bisa masuk ke kamu lagi? Ya itu, dia bilang. Ya itu, dia bilang gitu. Jadi ya mengingat masa lalu, mengingat mereka dulunya pacaran dan sebagainya lah gitu. Nah sekarang kamu mau apa? Saya nggak mau. Saya tahu itu dosa. Bagus, saya bilang. Saya sudah minta ampun sama Tuhan. Dia bilang, saya sudah minta ampun sama Tuhan. Tapi ya saya kepengen ketemu juga. Tuh ya. Itu sama dengan iblis yang suka kalau berbuat dosa itu seperti itu. Pengen bertobat. Tapi dagingnya ini loh, dagingnya ini. Karena apa? Diiming-imingin, bukan diiming-imingin sih. Dikirimin sesuatu. Si lakinya juga memang nggak tahu gimana lah. Ngirimin sesuatu yang menjadi kesukaan dia pada waktu SMA. Yang namanya udah pacaran kan ngerti kesenangannya. Jadi ini perempuan tambah kiwir-kiwir gitu loh, ya. Iblis juga begitu. Iblis itu begitu. Nawarkan sesuatu supaya kita jatuh. Nah, saya bilang, Dikat, kamu bilang kamu nggak usah langsung ngeblok nomor telepon kamu sama perempuan laki itu. Kamu hanya bilang gini, kita kan sudah sama-sama sudah menikah. Kalau suatu pernikahan itu kalau kamu lagi susah ya nggak apa-apa, wis selesaikan sendiri. Saya pun juga ada masalah, saya akan selesaikan sendiri bersama dengan Tuhan. Mulai saat ini tolong ya, kamu jangan hubungin saya lagi. Saya tidak mau jatuh dalam dosa. Kamu terus terang aja, saya tidak mau jatuh dalam dosa. Yang lama sudah tak kubur, sudah hilang. Saya tidak akan mau membuka lembaran baru dengan kamu. Terus terang saya bilang gitu. Mau nggak? Mau. Akhirnya saya doakan. Sekarang kamu WA di depan saya bilang. Ya setelah didoain, sudah dilepasin, minta semua delete semuanya dalam bawah sadar dia. Saya minta supaya dia itu minta ampun sama Tuhan, dicabut semua memori yang tidak benar. Selesai terus dia bilang, oke, dia WA di depan saya. Sesudah itu dibalaskan, balasannya tunjukin saya, nih gitu. Ternyata laki itu juga sedang bergumul. Dia bilang, yang laki juga anak Tuhan sebenarnya. Terus dia bilang, terima kasih buat apa yang nasihat yang kamu berikan. Gitu. Oke, kita tetap bersahabat. Dia bilang gitu, udah selesai. Nih tak kasih tahu ya, kamu nggak usah ngeblok. Tapi setiap kali suatu saat dia itu WA, langsung delete aja, nggak usah dibales, ya. Sebab kalau dan tidak usah dibaca, saya bilang, karena baca itu jendela, betul nggak? Begitu kamu membaca sesuatu itu jendela, seperti misalnya kamu itu dilarang, seperti saya, dilarang nonton film. Nah, kalau saya itu duduk dan saya nonton di depan TV, itu jendela bisa masuk. Jendela terbuka, saya bisa melihat. Ya pergi. Nah demikian juga saya bilang, kalau begitu, wis gak usah dibaca, kamu tahuin dari dia. Sudah, langsung di-delete aja. Sudah, gak usah dibaca. Sebab kamu baca, itu adalah kesempatan untuk iblis masuk lagi. Nah, saudara, itu tidak mudah. Begitu juga dalam kehidupan saudara dan saya. Iblis itu dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum mau mencari mangsanya. Nah, kita harus waspada. Itulah sebabnya belajar banyak baca firman. Ya. Terutama tanggal 23 ini ada beberapa yang WA sama saya bilang gini, Bu, saya ini mau puasanya adalah yang menjadi kesukaan saya.
Dia bilang gitu, ya nggak apa-apa. Kesukaannya apa? Dia bilang dia tidak akan melakukan hal itu. Pokoknya kamu berdoa, apa yang menjadi jerat-jerat dalam hidup kamu, lepaskan semua. Supaya pada saat tanggal 23 ini benar-benar kamu menerima secara utuh. Ya. Satu perkara tip ini ya, yang saya ingin sampaikan. Kamu berdoanya ditambahi begini, Tuhan berikan aku sepatu yang membuat kalau aku jalan di tempat licin itu tidak kepleset. Nah, minta ya. Dan sebenarnya sepatu itu apa sih? Injil. Ya. Sepatu itu adalah firman. Jadi harus minta dibungkus dengan firman. Supaya setiap kali kita berjalan di tempat yang licin sekalipun, kita itu tidak kepleset. Kenapa? Karena berkat itu licin. Ya. Setiap kali kita bisa jatuh dan kepleset. Ya. Ada dua hal yang membuat kita bisa jatuh dan meninggalkan Tuhan. Satu apa? Kelimpahan dan kekurangan penderitaan. Dua hal ini. Orang kalau menderita terus menerus itu bisa ninggalin Tuhan. Tapi kalau orang yang berkelimpahan banget bisa meninggalkan Tuhan. Hati-hati. Jadi itulah yang harus didoakan. Ya, yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk pujian dan penyembahan. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu, persiapkan hati kami Tuhan untuk benar-benar mengerti, tidak membuka akan jendela-jendela yang membuat kami jatuh. Bahkan tidak membuat burung bersarang dalam hidup kami. Dosa bersarang dalam hidup kami. Seperti firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Biar burung itu lewat saja tapi tidak bersarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap mau berdoa untuk keadaan negara dan bangsa ini ya Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Engkau tetap mengendalikan keadaan bangsa negara kami, terutama keadaan politik negara kami, keadaan perubahan kabinet yang ada saat ini. Untuk semua dan semuanya Tuhan tolong, kami hanya minta anugerah-Mu tolong. Kendalikan akan negara kami ini. Berikan anugerah-Mu buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Buat mereka tetap bersatu Tuhan, untuk saling mendukung satu terhadap yang lain. Kami berdoa buat mereka sejalan bersama-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya setiap keputusan yang diberikan adalah keputusan yang berkenan di hati-Mu. Apapun keputusan yang dikeluarkan, biarlah benar-benar membawa suatu kebaikan buat bangsa dan negara kami ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa untuk keadaan politik di negara-negara yang lain Tuhan. Engkau tahu bahwa dunia saat ini sedang tergoncangkan Tuhan. Banyak hal yang terjadi, kejahatan banyak yang terjadi. Dan segala suatu kerusuhan-kerusuhan banyak yang terjadi. Tuhan, kami hanya minta anugerah-Mu turun Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memproteksi akan kehidupan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Perlindungan-Mu Tuhan, penjagaan-Mu Tuhan, pagar berapi ini boleh memagari akan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini untuk bencana-bencana alam yang ada. Engkau tahu akan keadaan bencana alam yang tiba-tiba terjadi Tuhan. Engkau tahu apa yang terjadi di Bali. Engkau tahu akan segala sesuatu. Tuhan, kami hanya minta Engkau buat secara minimal akan segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi. Terima kasih Bapak.
Kami juga saat ini datang, Engkau tahu semua persoalan dalam hidup kami. Engkaulah yang akan ikut ambil bagian dalam menyelesaikan semua masalah kami. Bapa, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap memproteksi akan negara kami, akan hidup kami, dan akan masa depan kami. Terima kasih untuk semuanya. Dan kami minta saat ini, biarlah Tuhan, Engkau yang akan mengacarakan tanggal 23 sampai ada perkara-perkara yang ajaib Engkau sudah berikan. Kami mengucap syukur untuk pesanan-pesanan barang-barang yang sudah dapat terselesaikan. Terima kasih Kau cukupkan segala-galanya bahkan berlebih. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini kami minta kekuatan baru dan kesehatan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini masuk dalam hidup kami. Minyak keajaiban. Minyak supranatural. Biar kami terus berjalan dalam keajaiban Tuhan. Oleskan pada mata kami. Telinga kami Tuhan. Bibir mulut kami dan hati kami. Bekerjalah dengan kuat kuasa-Mu. Kau yang akan mengubahkan cara kerja kami. Cara pikiran kami Tuhan. Diubahkan. Ini tangan kami. Dan ini kaki kami. Biar hari ini kami berjalan dengan perjalanan yang menuju kepada kemenangan. Tangan kami diberkati sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami minta dalam nama-Mu, tangan kami Kau pakai untuk menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih untuk semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.